Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ini kebetulan ya hari ini dapat netbook ya atau laptop Asus 12 inci yang sudah cukup lama ya. Ini serinya Asus X200M. Ya, ini casingnya. Ini kebetulan ini saya tutup dulu nomornya. Ini kebetulan ini mau ganti keyboard ya, terus ya sekalian juga lah saya informasikan dalamannya ya, karena sudah dibongkar juga. Untuk ngebongkarnya mudah, hanya bongkar baut di belakang sini ya, semua bautnya dilepas. Hati-hati di sini teman-temannya, ini ada karetnya, jadi karetnya itu diangkat dulu, karet penutupnya ini. Nanti baru ada bautnya, itu agak panjang ya, karena kalau tidak tahu nanti hanya lepas dua baut di ujung saja, dipaksa takutnya pecah. Oke lah, jadi ini penampilan dalamnya seperti ini. Jadi ini di sini bagian buat powernya ya. Di sini ini tombol on-nya, tombol powernya di sini, dan dia digabungkan dengan fleksibel seperti ini ya. Jadi kalau mesin di sini normal tapi yang di sini rusak juga tidak bisa on ya, karena ya, tombol on-nya di sini, ataupun sebaliknya di sini rusak, di sini juga tetap tidak bisa on ya, karena sudah jadi satu kesatuan digabungkan dengan fleksibel besar ini. Oke, jadi ini teman-teman, ini tidak saya angkat habis ya. Jadi di baliknya ini hanya tempat prosesor saja, posisi prosesor, ada heatsinknya kecil. Kemudian tempat RAM-nya onboard, ini RAM onboard seperti ini ya, tapi yang di baliknya itu ada. Jadi ini speknya itu RAM-nya ini juga tidak tanam, tidak bisa diganti ya, maksudnya dia tanam ya, dibalik itu jadi tanam. Jadi speknya ini, RAM-nya ini hanya 2 GB. Kemudian ya, prosesornya Celeron ini. Ya, jadi ini teman-teman. Jadi ini bawaannya itu harddisknya ini saya lupa ya, kalau tidak 320 500, di sini sih 500 giga ya, tapi orinya belum tahu, karena ini juga kan masih kelihatan masih mulus semua ya teman-teman. Jadi ini sudah pernah didaur ulang sepertinya ya, bodinya juga masih mulus sekali, atau memang pemakaiannya ya, tapi tidak tahu ya. Ini harusnya juga tipenya agak baru. Ini bawaan aslinya itu RAM-nya tetap 2 GB, tidak bisa di-upgrade. Kemudian prosesornya juga tidak bisa di-upgrade, Celeron ya. Terus ini Windows 7. Yang seri M ini Windows 7, kalau seri S Windows 8. Kemudian masih pakai harddisk. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya laptop ini mau upgrade, mau dibuat ngebut sedikit, itu hanya bisa up di harddisknya saja ya. Jadi harddisknya ini kita ganti dengan SSD SATA ya, hanya itu saja teman-teman yang bisa. Sisanya tidak bisa. RAM-nya onboard tidak bisa, prosesornya juga onboard ya, tanam tidak bisa. Untuk soket NVMe tidak ada. Jadi hanya ini sini saja yang bisa, tidak ada yang lain ya yang bisa. Jadi ada lamanya seperti ini saja, dan cukup sederhana ya. Dan ini juga, laptop ini cukup banyak dipakai di zamannya ya, karena ini laptop yang enak dibawa-bawa ya, tidak terlalu kecil, karena ini 12 in ya. Kalau yang 10 in mungkin agak terlalu kecil, kalau ini tidak terlalu kecil. Dan di masa pakai Windows 7 juga adanya lumayan kencang ya. Kalau Windows 10 memang berat, tapi ini kenyataannya, ini saya cek tadi, Windowsnya ini Windows 10 diinstal yang punya ya. Mungkin mau ikut program zaman sekarang ya, atau browser terbaru itu kan supportnya Windows 10. Oke, jadi teman-teman ya, saya informasikan lagi, yang hanya bisa di-upgrade ini saja, harddisk saja. Ganti SSD SATA. Apakah bisa install Windows 10? Bisa. Saya pribadi pernah install, dan ini tadi juga Windows 10 ya dipakainya. Saya pakai yang Superlight
biar agak ringan. Tapi kalau mau pakai yang standar ya silahkan, tapi kalau bisa diusahakan diganti SSD biar agak kencang sedikit. Itu saja teman-temannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.